الهجرة رحلة هادينا. Saya simpulkan ada 3 kalangan yang tidak boleh menjual bagian kurban. Yang dimaksud bagian kurban ini meliputi dagingnya, kulitnya, tanduknya, kepalanya, dan seluruh bagian kurban. Ada 3 kalangan yang tidak boleh menjual apapun dari bagian tubuh si kurban. Tapi ada 1 kalangan yang boleh menjual bagian tubuh kurban. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat malam Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2025. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira tanggal berapa? Tanggal 4 Zulhijjah. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Kira-kira kapan Lebaran? Hari Jumat depan, ya. Dan sebelum kita merayakan hari raya Idul Adha, maka disunnahkan pada tanggal 9-nya untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal lati qablaha was sanatal lati ba'daha." Puasa Arafah dapat mengampuni dosa selama 2 tahun. Dosa 1 tahun sebelumnya dan dosa 1 tahun setelahnya. Di dalam hadis riwayat Nasa'i, dan ini dinukil oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, ada sebuah kisah sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, tentang dosa-dosa tahun sebelumnya kami paham dan kami mengerti. Kenapa? Karena di tahun sebelumnya kami sudah melakukan dosa. Tapi apa makna Allah mengampuni dosa 1 tahun yang akan datang, sementara di tahun yang akan datang kita belum melakukan dosa? Apa maknanya?" Maka Nabi menjawab, maknanya adalah orang tersebut di tahun yang akan datang akan Allah jaga dari segala maksiat. Jadi makna dosa di tahun depan akan diampuni adalah Allah akan memberikan taufik dan hidayah sehingga dia terjaga daripada dosa. Tentu ini kesempatan buat kita agar kita menjadi hamba yang lebih baik di masa depan. Setiap kita itu Pak, mungkin ini ya, setiap kita mungkin punya dosa rahasia. Ada satu maksiat yang kita tidak bisa menghindari maksiat itu. Ada kecondongan besar kepada salah satu maksiat, karena syahwat kita ini beda-beda. Ada yang syahwatnya ke perempuan, ke harta mah kurang doyan Pak, anti dia ngambil duit haram, tapi sama perempuan gampang banget kegodanya. Ada orang yang sebaliknya, sama perempuan nggak tergoda dia, tapi begitu berkaitan dengan harta, duit, wah, itu syahwatnya luar biasa ke masalah duit itu. Ada orang yang syahwatnya ke jabatan, ke pangkat, kepada kehormatan. Jadi setiap kita ini punya kecenderungan pada satu dosa, pada satu maksiat. Nah,
puasa Arafah ini menjadi salah satu alternatif untuk kita agar kita bisa keluar dari zona maksiat tersebut. Zona maksiat yang selama ini mungkin kita tidak bisa keluar dari maksiat itu. Maka dengan barokahnya puasa Arafah, kata Nabi, Allah akan menuntun kita, menjaga kita di tahun yang akan datang untuk tidak terjerumus kepada maksiat-maksiat yang mungkin dulu kita tidak pernah bisa lepas dari maksiat itu. Bahkan mungkin di tahun depan ajal kita sudah tiba, sudah dekat. Dan puasa Arafah ini bisa jadi sarana kita untuk mati husnul khotimah. Makanya jangan pernah tinggalkan puasa Arafah nanti, ya. Yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Hari apa berarti? Hari Kamis. Jadi besok Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo. Nah, Kamis itu adalah hari Arafah. Disunnahkan untuk puasa Arafah. Kemudian hari Jumatnya kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Nah, itu poin yang pertama ya. Jadi puasa Arafah ini sangat dianjurkan oleh para ulama. Yang kedua, dan ini yang menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pembagian hewan kurban dan tentang masalah penjualan kulit kurban dan bagaimana hukum panitia menjual kulit kurban. Kira-kira boleh atau tidak? Ini yang akan kita jelaskan lewat hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kitab yang akan kita kaji adalah kitab hadis yang berjudul Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu. Hadis ini masih diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Man ba'a jildal udhiyati, barang siapa yang menjual kulit kurban, fala udhiyatalah, maka tidak ada kurban baginya. Kira-kira makna hadis ini apa? Dan apa konsekuensinya? Ini yang akan kita jelaskan. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Titik. Sampai situ redaksi matanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama, hadis ini merupakan hadis sahih. Artinya apa? Artinya informasi bahwa hadis ini bersumber dari Nabi itu adalah informasi yang valid. Kalau dalam ilmu mustalahil hadis, ini disebutkan di dalam kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Pengarang kitabnya mengatakan awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Yarwihi adlun dobitun an mislihi mu'tamadun fi dobtihi wa naqlihi. Itu definisi dan syarat-syarat hadis sahih. Tapi saya tidak akan menjelaskan tentang hal tersebut. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hadis ini bisa dijadikan hujah sebagai hukum. Maka hukum-hukum yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini didasarkan daripada hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Hakim
Imam Hakim punya satu kitab judulnya Al-Mustadrak. Ini kumpulan hadis-hadis sahih yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita tengok kepada kitab hadis yang lainnya seperti Al-Jami'us Shaghir yang dikarang oleh Imam Suyuti, jumlah hadisnya 10.031 hadis. Di sana disebutkan bahwa selain diriwayatkan oleh Imam Hakim, hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya, yang mana sanadnya bersambung kepada sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah. Ini kira-kira masih ingat gak Abu Hurairah itu artinya apa? Bapaknya kucing. Abu bapak, Hurairah isim tasgir dari girun yang artinya bapak, yang artinya kucing kecil. Jadi Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Hadis ini diriwayatkan dari bapaknya kucing. Loh kok bisa? Maka para ulama mengatakan Abu Hurairah itu bukan nama asli, tapi Abu Hurairah itu julukan bagi salah satu sahabat Nabi. Siapa nama aslinya? Bisa dilihat di dalam kitab Subulus Salam karangan Al-Imam As-Sun'ani. Subulus Salam ini merupakan syarah dari Bulughul Maram. Beliau menukil dari kitab Al-Isti'ab karangan Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Dan beliau menjelaskan bahwa nama asli daripada Abu Hurairah adalah Abdurrahman. Siapa nama bapaknya? Sakhr. Maka dikenallah beliau dengan Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama asli Abu Hurairah. Nah, tapi karena Abdurrahman ini sangat penyayang kepada seekor kucing, maka diberilah ia julukan oleh Nabi, yaitu Abu Hurairah, bapaknya kucing. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ba'ajil dal udhiyati, barang siapa yang menjual kulit kurban. Kata para ulama, sebetulnya bukan hanya kulit kurban, tapi larangannya juga termasuk pada seluruh bagian kurban, entah itu dagingnya, tanduknya, susunya, misalkan kalau ada susunya. Jadi larangan menjual kulit kurban itu tidak hanya khusus terhadap kulitnya, tapi berlaku umum kepada setiap bagian kurban tersebut. Jadi selain dilarang menjual kulitnya, dilarang juga menjual dagingnya, dilarang juga menjual kepalanya, dilarang juga menjual tanduknya. Jadi larangan untuk menjual itu berlaku kepada seluruh anggota tubuh atau bagian tubuh hewan kurban. Cuman pertanyaannya begini, siapa yang dilarang untuk menjual? Apakah berlaku kepada seluruh orang, ataukah ada sebagian kalangan yang boleh menjualnya? Ini yang akan kita jelaskan juga. Bapak Ibu boleh lihat di seluruh kitab-kitab fikih Syafi'i. Misalkan kitab fikih Minhajut Thalibin yang dikarang oleh Imam Nawawi, atau syarahnya Tuhfatul Muhtaj dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, atau syarah yang lainnya Nihayatul Muhtaj yang dikarang oleh Imam Romli, atau syarah lainnya dikarang oleh Syekh Muhammad Khatib Syirbini, atau di dalam kitab-kitab fatwa seperti Bughyatul Mustarsyidin. Ketika menjelaskan hadis, saya selalu baca kitab-kitab fikih, Pak. Kenapa? Agar penjelasan yang diberikan itu penjelasan yang lengkap, penjelasan yang komprehensif. Karena Bapak Ibu kalau cari hukum di dalam kitab hadis, itu kulit-kulitnya saja, nggak ada yang lengkap.
Tidak ada satupun kitab hadis dan syarah-syarahnya membahas hukum secara lengkap. Enggak, itu cuman kulit-kulitnya saja. Kalau ingin hukum yang komprehensif, hukum yang lengkap, itu harus baca di dalam kitab-kitab fikih. Makanya kudu kenal dengan kitab-kitab fikih. Nah, di dalam kitab-kitab fikih, baik fikih klasik atau fikih kontemporer, juga dalam fatwa-fatwanya, baik fatwa klasik atau fatwa-fatwa kontemporer al-mu'asirah di zaman kita sekarang, saya simpulkan ada 3 kalangan yang tidak boleh menjual bagian kurban. Yang dimaksud bagian kurban ini meliputi dagingnya, kulitnya, tanduknya, kepalanya, dan seluruh bagian kurban. Ada 3 kalangan yang tidak boleh menjual apapun dari bagian tubuh si kurban. Tapi ada 1 kalangan yang boleh menjual bagian tubuh kurban. Siapakah 3 kalangan yang tidak boleh menjual apapun dari bagian tubuh kurban? Siapakah 3 kalangan ini? Pertama adalah si pengkurban. Jadi orang yang berkurban tidak boleh menjual bagian apapun dari kurbannya. Tidak boleh menjual dagingnya, tidak boleh menjual kulitnya, tidak boleh menjual kepalanya, dan semua bagian dari kurban. Tes. Tapi kemana tadi? Yang kedua, ya, kalangan yang kedua yang tidak boleh menjual bagian apapun dari kurban adalah panitia. Ini panitia tidak boleh menjual dagingnya, tidak boleh menjual kepalanya, tidak boleh menjual kulitnya. Itu hukumnya, Pak. Tapi nanti kita bikin siasat, ya. Kita siasati bagaimana panitia agar panitia bisa menjual kulit kurban. Karena kalau nggak dijual, ya kapicen kan ya, mubazir, nyaah, kapicen. Maka nanti kita akan sampaikan bagaimana siasatnya agar panitia ini bisa menjual kulit kurban dan hasilnya untuk biaya operasional kurban. Itu kalangan kedua, panitia. Tidak boleh menjual kulit kurban dan seluruh bagian dari kurban. Dan yang ketiga adalah orang mampu. Pertanyaan buat Bapak Ibu, orang mampu boleh tidak menerima daging kurban? Boleh. Ini bisa dilihat di dalam kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi. Jadi kata beliau begini, teknis pembagian kurban afdolnya 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 yang kedua untuk orang-orang mampu, orang-orang yang ekonominya menengah ke atas, dan 1/3 lagi untuk orang-orang fakir miskin yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi teknis ala Imam Ibnul Qasim ini bisa mencakup seluruh kalangan. Jadi seluruh kalangan bisa menikmati daging kurban. Baik si pengkurbannya, orang mampunya, fakir miskinnya, semua bisa menikmati daging kurban. Itu pembagian ala Al-Imam Ibnul Qasim. Tapi menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, seluruhnya sedekahkan kecuali sedikit, seplastik lah bahasa kitanya, yang diambil oleh si pengkurban untuk dimakan oleh dia dan keluarganya. Kenapa? Karena hewan kurban, karena daging kurban adalah daging yang berkah. Maka sayang-sayang kalau si pengkurban tidak mendapatkan berkah daging itu. Maka dianjurkan
bagi yang berkurban untuk memakan, mengkonsumsi sedikit daripada daging kurbannya. Nah, ada lagi pendapat Imam Ghazali. Ini disebutkan di dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Al-Imam Al-Hisni. Ini syarah dari matan Ghoyah wal Ikhtisar. Kata Imam Ghazali, lebih afdol engkau sedekahkan seluruhnya kepada fakir miskin. Jangan ada sedikit pun yang kau ambil. Kenapa? Karena pahala kurban yang kau dapatkan tergantung seberapa banyak daging yang disedekahkan. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Rasul pernah berpesan kepada istrinya Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, ajruki qadra kasbiki." Pahala yang akan kau dapat tergantung seberapa keras usaha yang kau lakukan. Kalau konteksnya kurban, berarti pahala kurban yang kau dapat tergantung seberapa banyak daging yang kau sedekahkan. Nah, jadi kalau kita lihat ke dalam kitab-kitab fikih, ternyata para ulama berbeda tentang teknis pembagian kurban, pembagian daging kurban. Kalau kata Imam Ghazali, sedekahin semuanya, jangan ada sedikit pun daging yang diambil. Kalau kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, ambil sedikit. Kenapa? Karena daging kurban berkah. Kata Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi, enggak, tapi bagi 3. Sepertiga untuk pengkurban, sepertiga lagi untuk kalangan menengah ke atas, dan sepertiga lagi untuk kalangan menengah ke bawah. Dan pembagian seperti ini lebih apa tadi namanya? Ya, lebih komprehensif. Naon bahasana teh? Bahasa orangna mencakup seluruh kalangan, ya. Ini kira-kira Bapak Ibu mau pilih cara yang mana? Cara Imam Ghazali, Syekh Zainuddin Malibari, atau mau cara Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi? Iya, terserah mau pilih cara yang mana aja, ya. Jadi mau cara yang pertama, kedua, ketiga boleh. Cuman pesan saya, prioritaskan fakir miskin. Artinya apa? Bagi kita yang ekonominya menengah ke atas, bagi kita yang untuk makan daging itu gampang, jangan terlalu bernafsu kepada daging kurban. Ini mah dari rumah bawa pisau sendiri. Wah. Istrinya dari belakang bawa plastik. Mending bawa plastik doang, bawa karung, Pak. Salakina ngagodot pamajikan itu kan, Pak ping-pingna, ya, ya, kaplerna, ya, hati-hati. Ini namanya panitia gelap. Panitia gelap ketika mengambil daging kurban itu namanya pencurian. Hati-hati. Ini masuk dalam kategori pencurian. Mengambil daging kurban sebelum waktunya dibagikan oleh panitia, maka itu termasuk pencurian. Dan pencurian hukumnya haram. Kalau sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita, siap-siap, maka kita tidak akan lagi bersemangat untuk beribadah. Bahkan mungkin ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Man akala suhta asot jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang memakan haram, berani memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perutnya, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat, suka atau tidak suka. Itu kalau masuk ke dalam perutnya. Belum lagi kalau masuk ke dalam perut istrinya, masuk ke dalam perut anaknya. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau anak sampai saat ini susah diatur, gak mau ngaji, gak mau ibadah, salah kita, salah memberikan nafkah, sembarangan memberikan makanan. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika nanti pembagian kurban, jangan pernah mengambil apapun sebelum waktunya dibagikan oleh panitia.
Makanya panitia ini harus dibentuk dengan sungguh-sungguh, Pak. Harus dilakukan rapat-rapat, musyawarah-musyawarah, tentukan betul siapa yang akan menjadi panitia. Dan saran saya, di antara panitia harus ada orang galaknya, harus ada yang berhati baja, harus ada orang teganya, Pak. Untuk apa? Untuk melindungi daging kurban. Karena kalau panitianya orang-orang murah senyum semua, hatinya itu pink semua panitia ya, ente tegaan kabatur, hancur Pak kepanitiaan. Maka akan masuk panitia gelap. Pokoknya mah amun geus nyekel peso eta panitia. Panitia gelap, hati-hati Pak. Akan terjadi pengkhianatan, pencurian. Orang kan nitip daging, nitip hewan kurban kepada kita sebagai amanah, Pak. Kalau panitia tidak menjalankan amanah dengan baik, maka itu namanya pengkhianatan. Maka perlu panitia ini dibentuk, dimusyawarahkan, ini kendalanya apa saja. Evaluasi kepanitiaan di masa lalu, kita kecolongan di mana aja, perbaiki, Pak. Orang-orang yang galak, yang tipe-tipe petarung, libatkan sebagai panitia untuk menjaga apa? Kondusivitas kepanitiaan itu, menjaga dagingnya biar nggak dicolong dan lain sebagainya. Ya, ini panitia harus sungguh-sungguh, Pak. Karena panitia ini wabainahuma hijabun wa halal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Ini seperti ashabul a'raf yang kalau ngelihat ke kanan surga, ngelihat ke kiri neraka. Itulah posisi panitia. Panitia kalau bisa menjalankan kepanitiaan kurban dengan benar, maka pahalanya pahala yang sangat besar karena telah menjalankan syiar agama. Tapi kalau panitia menjalankan kepanitiaannya tanpa ilmu, embung tatanya tentang hukum kurban, tidak sungguh-sungguh membentuk panitiaan, maka yang didapat bukan pahala besar, tapi yang akan menimpa adalah dosa besar. Maka hati-hati panitia ya. Panitia ini bisa jadi orang yang paling besar pahalanya, bisa jadi juga orang yang paling besar dosanya. Ya. Ingat perkataan Imam Ibn Ruslan dalam Zubad. Zubad ini kitab fikih yang jumlahnya 1072 bait. Kalau Alfiyah kan cuma 1002 ya. Ini 70 bait lebih banyak. Dulu saya hafal di luar kepala, sekarang masih di luar kepala, cuman beda luar kepalanya ya. Ayeuna mah geus kolot, baheura kelker ngora mah mutunul ulum kita hafal semua. Ayeuna geus rada kolot. Bagaimana bunyinya? Kata Ibnu Ruslan apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya tidak akan diterima. Sekarang panitia kurban, dia menjalankan kepanitiaan. Artinya apa? Dia sedang beribadah kepada Allah lewat ibadah kurban. Diterima atau tidaknya tergantung si panitia mau belajar atau tidak, mau tahu hukum-hukum tentang kurban atau tidak. Kalau panitianya itu ikut ngaji, daek tatanya bagaimana hukum kurban, bagaimana hukum kepanitiaan, maka kepanitiaan itu akan menjadi sarana terbesar untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya panitia tidak mau tahu hukum tentang kurban, bukan pahala yang didapat, malah dosa. Nah, jadi ini PR ya, PR buat panitia. Kalau bisa Pak, panitia itu biar beda sama warga, bikin kaos panitia ada ya atau bikin naon ngaranna teh, kartu identitas panitia. Wah, jadi tempatnya khusus, ada yang jaga, nggak boleh masuk situ kecuali orang yang punya kartu panitia atau yang baju panitia. Aman Pak ya, itu untuk membedakan identitas mana panitia, mana yang bukan panitia.
Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pertanyaan yang tadi, apakah orang mampu boleh mendapatkan daging kurban? Maka jawabannya boleh. Cuman si orang mampu ini hanya boleh untuk mengkonsumsi dan memanfaatkan kurban itu, tidak boleh menjualnya. Misalkan bapak dapat jatah daging kurban, hanya boleh untuk bapak makan dan makan keluarga, atau diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain. Tidak boleh dijual. Ya. Jadi 3 kalangan ini itu tidak boleh menjual daging kurban, kulitnya atau bagian apapun dari kurban. Pertama siapa tadi? Yang berkurbannya. Yang kedua, panitia kurban. Yang ketiga, orang mampu yang mendapatkan jatah kurban. Itu tidak boleh menjual apapun bagian dari kurban. Nah, beda dengan fakir miskin yang mendapatkan jatah kurban. Fakir miskin itu boleh memakan dagingnya, boleh memberikan kepada orang lain, dan boleh juga menjualnya. Misalkan ada fakir miskin di hari raya Idul Adha, dari Al-Mujahidin dapat 2 kilo, dari masjid-masjid yang lain 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Jadi di hari itu si fakir miskin punya daging 20 kilo. Sementara di rumahnya tidak ada kulkas dan tidak ada freezernya. Bingung manehna, het ilok 20 kilo di dahar kabeh. Isukan basi. Akhirnya si fakir miskin berinisiatif, mending 18 kilo saya jual. Saya sakeun 2 kilo ke dahar. Apakah boleh? Boleh. Ya. Jadi fakir miskin itu boleh mengkonsumsinya, memanfaatkannya, memberikannya, juga boleh menjualnya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Kalangan mana saja yang boleh menjualnya dan kalangan mana saja yang tidak boleh menjual. Nah, sekarang kita ke panitia. Seperti yang dijelaskan tadi, panitia tidak boleh menjual kulit kurban dan kepalanya. Lalu bagaimana siasatnya agar panitia ini bisa menjual itu semua? Karena kalau nggak dijual, mubazir, tidak ada yang mau memanfaatkannya. Akhirnya kapicen timbang jadi bangke. Nah, ini bagaimana siasatnya? Siasatnya adalah panitia bekerja sama dengan fakir miskin di luar kepanitiaan. Jadi cari orang yang tergolong fakir atau tergolong miskin, kongkolingkong jeung panitia, kerjasama lah. Mang, cek ustad, panitia teu meunang ngajual kulit korban. Lalu siapa yang bisa menjual kulit korban? Ya Amang, karena Mamang tergolong fakir miskin. Nanti tolong Mamang yang akan jual belinya ya. Nah, nanti oleh panitia diserahkan dulu ke si Mamang-mamang itu. Nanti si mamang-mamang itu yang ngejual akannya. Kemudian uangnya diberikan kepada panitia. Tapi panitia jangan lupa, aya meureun seeutik mah. Nah, cek si mamang teh het ilok aing ngajual teu meunang nanaon, aya meureun seeutik mah. Bere we 20, 30, 50 gitu nya. Iya, bisa tuh kerja sama dengan panitia. Nanti hasil dari penjualan kulit itu bisa digunakan untuk biaya operasional kurban, tenda, kopi. Amun panitiana NU mah meureun aya rokok-rokokna. Amun panitiana Muhammadiyah meunang teu ngarokok. Henteu, tapi ngepep. Sarua wae cenah. Masyaallah. Ya, kayak kasus kemarin Ustadz Salafi ngerokok enggak, ngepep iya. Ya Allah, ya Rabb. Jadi seperti itu ya hadirin, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Sebetulnya ada pendapat Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan untuk menjual kulit kurban. Itu ada di dalam Kifayatul Akhyar. Cuman setelah saya teliti ternyata saya punya kekhawatiran.
Kalau tidak langsung melihat referensi dari kitab mazhab Hanafi, takut ada kesalahan. Makanya jangan digunakan. Tetap kita gunakan pendapat Imam Syafi'i yang tidak boleh menjual kulit kurban. Tapi kita punya siasat. Bagaimana siasatnya? Seperti tadi yang dijelaskan. Makanya panitia nih, mumpung masih ada waktu seminggu, rapat, musyawarah, bikin kerjasama untuk melakukan siasat-siasat tersebut. Iya mah geus dukut, sapoe 2 poe panitia karek kumpul, ulah hese, nggak ada penyelesaian. Ya, maka kumpul dari sekarang, bicarakan, evaluasi. Oh, tahun kemarin orang kecolongan terus, ya. Sekarang gimana biar nggak kecolongan? Sekarang bagaimana biar panitia itu punya biaya operasional yang cukup? Saya sarankan kepada panitia harus punya biaya operasional, Pak. Kalau enggak, khawatir terjadi pengkhianatan. Karena begini, kalau enggak ada dana, khawatirnya larinya itu ke kurban yang jadi kurban. Kumaha jadina ya? Kurban yang jadi kurban yang jadi korban. Artinya apa? Karena enggak ada dana, akhirnya kepala kurban jadi upah jagal, kulit jadi upah jagal. Ya, itu karena tidak ada biaya operasional. Maka dibikin oleh panitia, ini kita harus punya dana. Gimana caranya? Misalkan orang yang ingin menitipkan kambingnya kepada panitia itu, maka disyaratkan biaya operasionalnya 100.000. Itu kambing. Kalau sapi 700.000, karena sapi itu kan 7 kali lipatnya kambing. Jadi misalkan di sini ada 10 ekor kambing, kemudian ada 2 ekor sapi, menang loba panitia. 10 ekor sapi udah 10 ekor kambing udah 1 juta. Ditambah 2 ekor sapi 1.400.000, geus menang 2.400.000. Biaya operasional cukup, Pak, untuk tenda, mungkin juga untuk biaya si jagal, ya, upah jagal. Ingat, upah jagal tidak boleh dari kepala kurban dan kulit kurban. Tapi kalau diberikan secara cuma-cuma boleh. Misalkan si penjagal sudah dapat upah berapa gal? Kambing biasanya berapa kambing? Biaya jagal sakit lah pokoknya ya. Jagal nih udah dikasih upah duit nih, upahnya cek jagal teh panitia eta hulu nu mawa kersayanya geus cokot tegunan naon. Nah, kalau panitia memberikan kepala atau kulitnya secara cuma-cuma bukan atas nama upah, itu boleh dan tidak jadi masalah, ya. Yang tidak boleh itu memberikan kepada jagal atas nama upah, itu yang tidak boleh. Nah, jadi seperti itu, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, panitia harus punya lubang untuk mencari biaya kepanitiaan kurban, biaya operasional, ya, biar panitia nggak was-was dalam melaksanakan kepanitiaannya itu. Harus banyak yang dibicarakan dan lain sebagainya. Kita kembali ke hadis tadi, man ba'ajil dal udhiyati fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak sah sebagai kurban. Titik. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit dimanfaat jadi tabungan kita di akhirat.